Majelis Jemaat GP Surabaya mengucapkan selamat Minggu Trinitatis. Salam sehat, tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita, diberi kesempatan kepada kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa yang baik serta Maha Pengasih, yang telah menyelamatkan kami dari maut. Pada saat ini segenap hati dan jiwa kami hendak memuliakan serta memuji Engkau dalam ibadah ini. Karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus anak-Mu. Kami memohon kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadat jemaat ini untuk memperbaharui kehidupan kami, supaya memiliki kehidupan baru, serta dipenuhi sukacita untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Kiranya melalui ibadah ini, kami memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, serta memperoleh kekuatan baru dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1, 2, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran maupun melalui perkataan. Banyak yang belum kami lakukan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami layak menerima hukuman. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu membawa segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Engkau telah menganugerahkan waktu dan masa kepada kami. Akan tetapi lebih banyak yang kami luangkan hanya untuk mengurusi kepentingan diri sendiri daripada memikirkan kehendak-Mu. Kami sering menghindari tanggung jawab kami dan kurang berani memikul salib sebab takut menanggung resiko. Kami lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keinginan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan membebaskan kami dari rasa takut dan khawatir. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Sekarang kami bersembah sujud di hadapan-Mu memohon keampunan dosa, serta mengaku bahwa kami bersedia Engkau perbaharui. Kiranya Roh-Mu senantiasa memimpin kami, sehingga kami memiliki kemampuan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayang-Mu, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat 1 sampai dengan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. 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 Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai dengan 2, Maha Kasih yang Ilahi.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Marilah kita sama-sama mengikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ruru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang masa hingga saat ini Tuhan. Tuhan setia menyertai kami sehingga kami dapat melalui kehidupan kami dengan baik hingga saat ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan itu penyertaan Roh Kudus-Mu yang selalu setia memimpin dan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan menghadapi suatu masalah yang besar. Tuhan kiranya memimpin pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan kepada tingkat yang terendah. Berikan Tuhan kebijaksanaan yang dari Bapa, sehingga mereka Tuhan dapat mencari jalan keluar dan memberi solusi Tuhan terhadap apa yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, khususnya Tuhan GKP Surabaya. Tuhan kiranya menyertai kami Tuhan. Engkau beri kekuatan hikmat yang dari Bapa, sehingga kami dapat memimpin jemaat-Mu Tuhan. Kami juga dapat memberi solusi yang terbaik. Walaupun pada saat ini Tuhan kami menghadapi berbagai cobaan yang saat ini Tuhan belum ada jalan keluar. Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Ini adalah satu tantangan bagi kami. Biarlah Tuhan menyertai kami Tuhan. Dengan peristiwa ini Tuhan kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin bijak di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat warga jemaat-Mu yang pada saat ini dalam pergumulan, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Kami mohon melalui kuasa Roh Kudus yang melayat mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan buat warga jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan bertambahnya usia mereka, mereka semakin bersuka cita
dan mendekatkan diri terhadap sukacitamu juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, yang saat ini Tuhan kami hadapi bersama-sama COVID-19. Kekhawatiran di segala penjuru, di jemaat kami, di setiap orang Tuhan. Ini menjadi pergumulan kami yang berat. Oleh karena itu Tuhan menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, tapi beri kekuatan kepada kami supaya imun kami semakin baik dan semakin baik setiap hari Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami dapat mengalahkan segala macam penyakit, termasuk COVID-19 ini Tuhan, hanya dengan penyertaan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga segala berkat-berkat-Mu boleh turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, 2, dan 4, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra
Bapa di dalam surga, Bapa pengendali dan pemilik kehidupan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami, menuntun kami ke dalam firman kebenaran. Di dalam Kristus kami memohon dan berserah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu 7 Juni 2020 tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama dimulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman yang menjadi landasan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum Allah menciptakan manusia, Ia telah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan. Barulah kemudian Ia menciptakan manusia tepat pada hari yang ke-6. Apakah artinya Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, barulah kemudian menciptakan manusia? Manusia diciptakan terakhir setelah segala sesuatu tercipta, membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan tertinggi. Allah menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, Logos. Namun ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Seolah-olah ada Allah sedang berbicara dengan rekan. Siapakah kita yang dimaksud dalam ayat 26 ini? Penafsir berpendapat kata kita menunjuk kepada Allah dan makhluk-makhluk surgawi yang membentuk dewan surgawi. Jadi ada beberapa pendapat yang menafsirkan tentang siapakah kita yang dimaksud dalam ayat yang ke-26 ini. Ada yang mengatakan kita adalah Allah beserta dengan dewan surgawinya. Kita bisa baca dalam Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat yang ke-8, dan 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-19. Namun penafsir lain mengatakan, teolog yang lain berpendapat bahwa kita yang dimaksud itu merujuk kepada ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebagaimana yang kita rayakan hari ini adalah Minggu Trinitatis.
minggu tentang keesaan Allah yang bekerja dalam 3 rupa. Jadi sejak awalnya, sudah sejak semula, Allah, Yesus, dan Roh Kudus sehakikat bersama-sama. Hanya saja kehadiran Yesus Kristus baru datang kemudian dalam konteks perjanjian baru. Yesus bukanlah ciptaan kemudian. Roh Kudus juga bukanlah ciptaan kemudian yang turun setelah Yesus naik ke sorga. Tetapi baik Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus pada hakikatnya sudah bersama-sama sejak pada mulanya dan akan selalu bersama-sama sampai selama-lamanya. Eksistensi Yesus dan Roh Kudus sudah bersama-sama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Saudara, terlepas dari siapakah kita yang dimaksud dalam ayat 26 ini, hal yang tidak kalah penting yang hendak ditekankan dalam ayat 26 ini adalah bahwa penciptaan manusia adalah sebuah rancangan. Penciptaan manusia adalah sebuah keputusan surgawi yang perencanaannya begitu amat sangat baik. Allah terlebih dahulu menciptakan ciptaan lainnya, barulah kemudian manusia. Mengapa? Karena segala ciptaan sebelumnya itu dipersiapkan untuk manusia. Segala ciptaan sebelumnya itu dipersiapkan untuk manusia. Sebelum Allah mencipta manusia, Ia telah mencipta segala sesuatu dan Ia melihat semua itu baik adanya. Tetapi ketika Ia menciptakan manusia, Ia menegaskan kembali bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ada perbedaan kualitatif di dalamnya sebelum dan sesudah manusia diciptakan. Dalam bayangan saya, saudara, saya membayangkan Allah seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Seorang ibu yang sedang mengandung, sebelum kelahiran buah hatinya, ia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kenyamanan sang bayi. Ia mempersiapkan pakaiannya, ia mempersiapkan ranjangnya, ia mempersiapkan popok, selimut, bantal guling, kelambu, stroller, dan lain sebagainya untuk kenyamanan sang bayi. Dalam bayangan saya demikianlah juga dengan Allah. Ia menciptakan segala sesuatu, baru kemudian menciptakan manusia, supaya manusia nyaman dalam ciptaan Allah. Saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini satu statement dan pernyataan yang sangat mendalam untuk kita cermati. Apakah arti ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Ada beberapa pendapat terkait dengan pernyataan ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah bukan dalam pengertian fisik, bukan dalam pengertian kesamaan fisik, tetapi lebih menyangkut kepada pengertian sifat, karakter, otoritas. Manusia dicipta, diberi kuasa untuk menguasai, memakai, mengelola ciptaan lainnya untuk kebutuhannya. Jadi kuasa yang diberikan oleh Allah bukanlah kuasa untuk mengeksploitasi, tetapi kuasa untuk memakai, sembari juga kuasa untuk memelihara dan melestarikan. Kita diberi hak pakai, bukan hak milik. Kita diperkenankan hidup dalam dunia untuk memakai anugerah Tuhan dalam alam semesta. Tetapi kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah bersumber dari Allah. Kita hanya memiliki hak pakai dan bukan hak milik. Yang kedua, apakah arti kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah? Dengan
segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita memiliki substansi rohani yang diberikan Allah kepada kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita memiliki substansi rohani dari Allah. Kita adalah makhluk rohani yang harus berkiblat kepada kehendak Allah. Kita memiliki kualitas rohani dari Allah. Karena Allah adalah roh, maka kita juga adalah makhluk rohani. Kita berbeda dari binatang. Sebagai manusia kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita mati, tubuh kita akan dikuburkan. Tetapi jiwa dan roh kita akan kembali kepada Allah. Menghadap ke hadapan Allah untuk selama-lamanya. Manusia harus bertanggung jawab di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Sebagai makhluk yang memiliki substansi rohani, maka satu-satunya kiblat kehidupan kita haruslah kepada Allah, Sang Pemilik hidup. Yang berikutnya, arti kesegambaran kita dengan Allah. Adalah kita memiliki substansi moral. Kesegambaran kita dengan Allah. Allah yang memiliki moralitas yang begitu baik. Karena kita ciptaannya, kita juga selayaknya memiliki moralitas yang baik pula. Tuhan Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang berakal budi. Memiliki hati nurani yang terhubung dengan Allah. Oleh sebab itu kita mengerti apa itu moral. Hati nurani kita yang terhubung dengan Allah memimpin kita menjadi makhluk yang bermoral. Hati nurani terdiri dari dua kata, yaitu hati dan nur. Nur dalam bahasa Ibrani dan Arab artinya cahaya. Cahaya itu bagaikan lampu sorot yang menyoroti kehidupan kita. Itulah hati nurani. Kalau hati nurani kita terhubung dengan Allah, maka cahaya kehidupan kita juga, hati nurani kita juga akan disorot oleh kehendak Allah. Amsal 20 ayat 27 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi dengan roh kita terhubung dengan Tuhan kita. Hati nurani mengajarkan kita salah dan benar. Karena Allah, kita menjadi manusia yang bermoral. Karena Allah, kita menjadi manusia yang berhati nurani. Karena Allah, kita mengetahui apa itu yang baik dan yang jahat. Ketika hati nurani kita terhubung dengan Sang Khalik. Yang ketiga, arti kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah. Pada akhirnya kita memiliki substansi kasih. Allah adalah kasih. Dan pada hakikatnya Allah adalah kasih. Dia tidak bisa terlepas dari kasih-Nya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan oleh Allah bukanlah menghakimi, tetapi Allah justru merangkul dan menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menolak kasih dari dirinya sendiri. Karena kasih itu adalah Allah. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah adalah kasih yang membuat kita juga memiliki kasih. Manusia dicipta dengan daya dasar yang bisa mencintai dan dicintai. Sama seperti Allah. Allah ingin mengasihi dan juga ingin dikasihi manusia. Saudara, inilah arti kesegambaran kita dengan Tuhan. Allah yang rohani menuntun kita juga menjadi Allah, makhluk yang rohani, bukan rohana. Allah yang penuh kasih menjadikan kita juga menjadi makhluk yang penuh kasih. Allah yang memiliki moralitas yang baik menuntun kita juga menjadi manusia yang memiliki substansi
moral. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui perikop kita minggu ini, kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan dari hasil keputusan surgawi. Kita adalah ciptaan berharga. Bahkan Allah telah menyiapkan segala sesuatu sebelum manusia diciptakan. Kita makhluk yang berharga, ciptaan yang berharga, yang diberikan otoritas, tetapi sekaligus yang diberikan tanggung jawab. Kita diberikan kuasa untuk menguasai bumi, tetapi sekaligus juga kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Sepandai-pandainya manusia, tetap kita adalah ciptaan yang harus taat kepada Sang Khalik. Kita tidak sehakikat dengan Allah. Kita hanyalah ciptaan yang harus terus-menerus berkiblat kepada Allah. Saudara, dalam Minggu Trinitatis hari ini, kita diajarkan bahwa Allah bekerja dalam 3 rupa. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus yang menjadi korban penebusan manusia, sekaligus Allah Roh Kudus, penghibur, penguat bagi kita dalam masa-masa kehidupan kita. Biarlah melalui Minggu Trinitas hari ini, kita semangat dan pengharapan kita dipulihkan, bahwa Allah bukanlah Allah yang transenden saja, tetapi Allah juga adalah Allah yang imanen, yang begitu dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau telah menciptakan kami pada hari yang ke-6, mempersiapkan segala sesuatu bagi kami, untuk kami hidupi, kami nikmati, kami syukuri. Tuhan, sungguh sebuah alur penciptaan yang begitu baik. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami, karena Engkau adalah pencipta kami, pemelihara hidup kami. Dan sekalipun dalam kondisi sulit saat ini, COVID-19, pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, bahwa peradaban manusia tidak akan musnah hanya karena virus COVID-19 ini. Kami percaya melalui pandemi COVID-19 ini, Engkau membuat kami semakin menjadi makhluk yang tangguh. Ada banyak pesan positif yang bisa kami lihat dengan hadirnya COVID-19 ini. Kami adalah makhluk yang terbatas, yang fana. Oleh karena itu Tuhan, kami semakin disadarkan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang tidak akan dimusnahkan oleh apapun kecuali kehendak Allah sendiri. Inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan segala yang baik atas kami. Bukanlah Allah yang merancangkan sesuatu yang buruk atas kami, tapi Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, yang mempersiapkan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Asalkan kami taat dan senantiasa berkiblat kepada Allah kami yang hidup. Inilah pengharapan kami ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit saat ini, pandemi COVID-19, kami tetap memohon anugerah dan kemurahan Allah. Biarlah memberkati segenap upaya yang dilakukan oleh setiap kami, oleh pemerintah kami, oleh tim medis, supaya pandemi ini segera selesai di muka bumi. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami berpasrah diri. Engkaulah Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon dan berserah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sampai mujizat menjadi nyata. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu.
Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.